ini berumur lebih dari 600 tahun. Mereka sebelumnya terkenal di dunia mafia, tetapi sekarang mereka meninggalkan dunia itu dan ingin mengajari mafia bagaimana menjadi mafia sesungguhnya. Ini adalah cerita Ryuzo dan 7 anggotanya. Ryuzo sangat tua dan pensiunan Yakuza. Sebelumnya dia hanya menjaga cucunya, tetapi dia ingat masa kejayaannya. Suatu hari keluarganya berlibur, dan dia sendiri di rumah. Saat di rumahnya Ryuzo, dia ingin bertemu dengan teman lamanya. Setelah memutuskan tempat bertemu, dia bersiap untuk pergi. Kemudian ada telepon berbunyi, tapi itu adalah penipu. Dia berkata itu anaknya. Perusahaan memberikan dia 5 juta dolar. Tapi sekarang uang itu hilang, dan perusahaan memintanya kembali. Jika dia tidak bisa menemukan uang itu, dia bisa dipenjara. Jadi dia harus mencari uang itu, atau perusahaan akan datang padanya. Meskipun umurnya sudah tua, tapi dia ingin bertemu mereka di tempat Longsan. Jadi mereka bisa bertemu di sana. Dia berkata dia tidak punya uang. Jadi dia hanya membawa benda antik. Apakah mereka akan mengambilnya? Itu semua adalah benda bagus, seperti kulit buaya. Kemudian ini juga terbuat dari emas dan koin antik dari raja. Leluhur memberikannya padanya. Juga ada medali Yakuza. Tidak semua orang bisa mendapatkan ini. Jika kamu tidak bisa membunuh lebih dari 20 orang, tidak bisa mendapat medali ini. Pemuda ini mendengarnya dan ketakutan. Lalu ada orang tua yang lain datang. Ini bernama Ryosan. Dia berkata padanya, anaknya baru dipecat jadi sangat memalukan. Jika uang ini tidak cukup, maka saya akan memotong jari saya. Kakek itu bersiap untuk memotong jarinya, dan pemuda itu dengan cepat kabur. Longsan merasa kecewa dengan karirnya. Bahkan jarinya tidak ada yang mau. Jadi keduanya pergi ke bar, berbicara mengenai kehidupan mereka di masa lalu. Kedua orang ini nomor 1 dan 2 Yakuza. Mereka selalu bersama. Mokiji pada tahun itu dia membunuh bos Yakuza. Jadi dia bersembunyi di toilet. Jadi dia memiliki nama kecil Toilet Killer. Sekarang pekerjaannya hanya menipu orang untuk hidup. Taka adalah pensiunan Yakuza yang kaya. Dia sangat pandai menggunakan pisau. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa mencukur jenggotnya. Kang Kuan, pria ini bisa memotong rokok orang dalam jarak 10 meter. Jadi orang memanggilnya sebagai Master Paku. Yi Zhang punya kemampuan menggunakan tongkat kayu. Dia bisa mengalahkan setengah grup Yakuza. Tapi sekarang dia hanya bisa mengambil rokok bekas. Makek, dia tidak pernah melepaskan senjatanya. Dia tidak pernah gagal. Melihat senjatanya membuat banyak orang kaget, menyuruhnya untuk menyimpannya. Semua pensiunan Yakuza berkumpul di sini. Sekarang mereka di depan onsen untuk bersenang-senang. Tapi tempat ini sudah terlarang. Ada sekelompok orang memintanya untuk pergi, dan menyuruh mereka untuk pergi dari area bisnis mereka. Setelah itu, bos kelompok sangat marah. Seorang membuka pakaian, dan yang lain mengambil pedang, mengeluarkan paku, dan Makek mengeluarkan pistol. Mereka semua lari kabur. Melihat anak muda seperti itu, kumpulan kakek sangat senang sekarang. Jika mereka sekarang bisa berkumpul, lalu mengapa mereka tidak sekali lagi menjadi mafia? Masalahnya sekarang adalah siapa yang akan menjadi bos. Bagaimana jika seperti ini? Setiap orang mengukur kemampuan masing-masing. Jika seseorang membunuh dapat 10 poin. Jika melukai orang, 5 poin. Jika masuk penjara 1 tahun, 1 poin. Yang tertinggi akan menjadi bos. Setiap orang setuju. Dengan cepat, perhitungan keluar. Karena Longsan punya skor tertinggi jadi dia adalah bos. Masa menjadi nomor 2. Dia menjadi asisten bos. Tapi hasil ini bisa berubah untuk menjadi bos. Meskipun mereka sudah pensiun dari Yakuza, tapi mereka masih punya aturan. Kakek ini datang ke bos Yakuza yang lama untuk mengucapkan halo. Tapi Yakuza yang dulu sudah meninggal. Saat ini pemilik rumah adalah anaknya. Dan perusahaan ini menjual selimut. Jadi mereka tidak bisa bertemu bos dan pulang dengan selimut. Sekarang mereka berpikir bagaimana mencari uang. Setelah berbicara, dia melihat seorang kakak yang menjadi pemimpin demonstrasi. Tapi dia kelihatan tidak hebat. Bahkan dia tidak punya mobil untuk demonstrasi. Jadi Ryuzo memberikan mobilnya dari rumah. Tapi dia tidak tahu itu adalah perusahaan di mana anaknya bekerja. Karena ini anaknya untuk pulang dari berlibur. Dan bosnya menyuruhnya untuk negosiasi. Ryuzo bersembunyi di belakang mobil.
Setelah gagal negosiasi, dia kembali masuk ke gedung. Setelah itu ada beberapa orang yang datang. Mereka hanya perlu membayar 2,5 juta dolar dan semua selesai. Tapi Ryuzo datang tepat waktu dan berkata ini penipuan dan menyuruhnya pergi. Kemudian dia mendengar bahwa perusahaan anaknya mendapat masalah. Jadi dia ingin membantu. Dia hanya perlu 20 juta dan dia bisa mengusir orang di bawah. Kemudian bos yang tahu nama Ryuzo terkenal setuju menggunakan keahliannya. Hanya seperti itu, dia mendapat 20 juta dengan mudah. Keesokan harinya, dia masih melihat orang demonstrasi. Bos juga melihat mobil. Jadi dia dengan cepat keluar. Tapi stiker mobil masih ada setengah. Kali ini anaknya tamat. Kakek yang mendapat uang. Sekarang mereka berjudi kuda. Uangnya sudah setengah. Tapi mereka masih ingin main. Dia memilih nomor 10 tapi tidak ada yang mau. Akhirnya menyuruh Mikoji untuk memilih. Kemudian mereka mendengar hasilnya. Melihat mereka senang pasti hasilnya kita sudah tahu. Mereka menang. Mereka mendapat 2 juta dolar. Kemudian Mokuji datang. Dan berkata sangat disayangkan. Jika tidak diganti lebih baik. Semua orang bingung. Apa artinya? Bukankah kau membeli nomor 10? Bukan, saya beli nomor 8. Bagaimana kamu bisa salah memilih nomor 8? Saya sudah memberitahumu, nomor 10, nomor 10. Bagaimana kamu bisa salah? Sekarang mereka tidak punya uang. Bagaimana ini? Kemudian mereka memutuskan untuk mengambil uang keamanan. Kemudian mereka pergi bertemu dengan pimpinan. Ternyata ini adalah kantor pemuda itu. Bukan hanya tidak mendapat uang, tapi polisi juga menangkap mereka. Mereka dibawa polisi. Untungnya polisi tahu Ryuzo, jadi melepaskan mereka. Tapi Ryuzo masih terus mengganggunya, bahkan ingin mengambil area mereka. Jadi Yasu ingin menyelesaikan kakek tua ini. Suatu hari dia tahu bahwa kakek punya cucu perempuan. Dia ke kantor dan punya hubungan yang baik dengan adiknya. Dia menyuruhnya untuk menculik cucunya. Untungnya, adik ini baik, berkata pada Ryuzo. Kemudian dia memutuskan untuk menyelidiki Yasu. Keesokan harinya, Ryuzo berpura-pura menjadi pengantar makanan dan masuk ke kantornya. Dia bersembunyi di toilet dan mengeluarkan pisau, ingin membunuh pria itu. Tapi toilet ini tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak hanya itu, dia masuk ke toilet wanita. Ketika dia hampir beraksi, dia ditangkap oleh mafia muda itu. Saat ini, Yasu sangat kejam. Dengan satu pukulan, dia membunuh Mokiji. Mokiji keluar dari tim. Ryuzo memutuskan untuk membalas dendam untuk kematian saudaranya. Kemudian mereka menelpon perpisahan dengan keluarganya. Kemudian mereka memiliki ide membagi mereka ke dua tim. 2 orang akan membawa pesawat, dan yang lainnya berlari masuk. Rencana ini sangat gila. Tapi Taka benar mendapat pesawat. Tapi karena pemandangannya bagus, jadi dia lupa dengan tujuannya. Tidak hanya itu. Ketika dia melihat kapal tentara USA, dia menjadi sangat senang, langsung terbang ke sana dan ditangkap. Ryuzo menunggu lama tapi tidak melihat pesawat. Jadi mereka masuk ke dalam, dan menggunakan wajah palsu, dan membawa badan Mokiji, masuk ke dalam kantor Yasu. Kemudian Makek mengeluarkan pistol. Tembak saya, apa kamu berani? Yasu juga punya senjata, jadi mereka bersembunyi di belakang Mokiji. Mokiji mendapat 3 tembakan lagi. Yasu kehabisan senjata, jadi sekarang giliran Master Paku. Dia melemparkan 2 paku dan mengenai kepala temannya. Saya tidak bisa berhenti tertawa. Yasu melihat kelompok ini kuat, jadi mereka kabur. Ryuzo mencoba mengejarnya, tapi mereka punya mobil. Kelompok ini menggunakan bus. Bagaimana ini, menggunakan bus? Mereka juga menakuti supir bus untuk mengejar mobil Yasu. Untungnya pria ini baru punya SIM, jadi bus bisa mengejarnya. Mereka di ujung jalan jadi. Yasu berbalik arah dan berhadapan dengan bus. Semua orang keluar. Kakek ini sangat cepat menusuk 2 orang. Pada saat ini, polisi juga datang, jadi semuanya ditangkap. Masa berkata dia sudah menusuk 2 orang. Jadi setelah keluar dari penjara, dia akan menjadi bos.
Ryuzo berkata kamu keluar dari penjara sudah di altar. Jadi cerita kakek Yakuza berakhir di sini. Mereka menggunakan banyak keahlian dan mencoba untuk bertarung dengan aturan baru. Mereka menggunakan aturan Yakuza lama dan bertarung bersama Yakuza lama. Tapi pada masa lalu, semangat adalah senjata utama. Tapi sekarang sudah modern, mafia masih tetap mafia. Tetapi mafia yang mereka pikirkan sudah lama menghilang.